Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan bikum jami'an abna'i at-thalabah. Selamat datang dan jumpa kembali para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang saya cintai. Pada hari ini kita mulai pembelajaran secara daring atau online dengan mata kuliah Studi Al-Quran Hadis. Ini merupakan pertemuan kedua bagi masing-masing kloter dan merupakan pertemuan yang ketiga bagi saya. Untuk pembelajaran semester ini, pertemuan ketiga dan seterusnya insya Allah kita laksanakan via daring. Dan untuk materi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian Al-Quran, kedudukan dan fungsinya. Adapun pengertian Al-Quran tentu sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama atau kedua, dan sudah saya singgung mengenai pengertian atau definisi secara bahasa atau etimologi atau lughatan dan definisi secara istilahan atau istilah atau terminologi. Yang kesimpulannya kita bisa ulang di sini bahwasannya Al-Quran secara bahasa itu bisa jadi dari kata qara'a yang berarti baca atau membaca, atau qara'a atau qar'un yang berarti mengumpulkan atau kumpulan. Itu salah satu. Kemudian secara istilah Al-Quran sebagaimana yang juga pernah saya jelaskan, itu kalau didefinisikan maka tergantung orang yang mendefinisikannya. Boleh jadi orang tersebut mendefinisikannya secara singkat, padat, dan berisi, atau singkat dan jelas, tanpa panjang lebar dan bertele-tele. Ada juga yang mendefinisikannya secara detail atau terinci dan panjang lebar. Ini pengertian Al-Quran yang kita tentunya sudah banyak yang tahu. Adapun poin-poin ketika kita mendefinisikan Al-Quran, biasanya para ulama memulainya dengan kalamullah atau wahyu atau firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berbahasa Arab, lafal dan maknanya dari Allah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas, disampaikan kepada kita secara mutawatir sebagai mukjizat Nabi terbesar yang tidak tertandingi. Membacanya dinilai sebagai ibadah.
Ini 10 poin yang menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran. Dan bisa jadi poin yang 10 ini ditambah lagi atau dikembangkan lagi menjadi poin-poin seterusnya. Adapun nama-nama lain dari Al-Quran, kita juga sudah pada tahu bahwasannya kitab suci Al-Quran mempunyai beberapa nama atau sejumlah nama lain selain namanya sendiri yang asli yaitu Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab ya, sesuatu kalau punya nama banyak itu menunjukkan bahwasannya sesuatu itu menunjukkan mulia atau terhormat. Kathratul asma tadullu ala syaraf al-musamma. Jadi banyaknya nama-nama dari sesuatu itu menunjukkan kemuliaan dan kehormatan dari nama atau apa yang dinamakan tersebut. Nah, misalnya Al-Quran adalah sesuatu yang mulia atau Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Majid, semuanya bermakna mulia, agung. Maka tak heran kalau banyak nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran tersebut. Di antaranya adalah Al-Furqan. Al-Furqan ini maknanya adalah pembeda. Yaitu pembeda antara yang hak dan batil. Pembeda antara yang haram dan yang halal. Antara yang baik dan yang buruk. Antara yang salah dan yang soleh, antara yang mulia dan yang hina dan seterusnya. Intinya adalah Al-Furqan, pembeda. Tadi kata Al-Furqan, nanti juga ada kata Al-Faruq, Umar Al-Faruq, yaitu salah satu gelar dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu sebagai Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kedua ada Al-Kitab. Al-Kitab. Apa itu Alkitab? Alkitab ya kitab suci atau kitab. Dzalikal kitabu la raib. Alkitab sendiri secara bahasa artinya apa? Kumpulan. Sehingga kumpulan dari lembaran-lembaran itu disebut dengan Alkitab, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah buku, yang diambil dari bahasa Inggris yaitu book atau book, holy book, kitab suci. Karena Alkitab, Al-Quran disebut Alkitab karena Al-Quran kumpulan dari ayat-ayat, kumpulan dari surah-surah, dan kumpulan dari lembaran-lembaran. Yang ketiga adalah Az-Zikr, yang berarti peringatan atau pengingat bagi yang lupa atau lalai. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-Zikr. Selanjutnya adalah At-Tanzil, yang berarti yang diturunkan. Karena Al-Quran itu diturunkan, bukan turun dengan sendiri. Ada yang membawa turun, menyampaikannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Wa innahu latanzil rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ruhul amin itu dia masuk al Qudus ala qalbika litakuna minal mundirin. Diturunkan melalui malaikat Jibril ke dalam hati Nabi, ala qalbik litakuna minal mundirin, agar supaya Nabi dengan Quran itu menjadi orang yang memberi
peringatan. Karena memang Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman umat manusia. Maka dikenal ada istilahnya nuzulul Quran atau tanzilul Quran atau inzalul Quran. Jadi istilah yang pas sebenarnya adalah inzal Al-Quran atau tanzil Al-Quran. Kalau nuzul berarti nanti turun sendiri. Nazala yanzilu nazlan wa nuzul. Tapi benar adalah inna anzalna, nahnu nazzalna. Jadi anzala dan nazzala. Berarti ada proses penurunan. Bukan hanya turun dengan sendiri. Atau juga nama lainnya adalah suhuf yang berarti lembaran-lembaran. Yang namanya lembaran itu kan sesuatu yang bisa ditulis, suhuf. Tapi suhuf ini juga istilah untuk kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para nabi. Misalnya dalam akhir surah Sab'is, suhufi Ibrahim wa Musa. Itu diantara nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran. Adapun kedudukannya, Al-Quran adalah sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Disiplin ilmu yang bersumber dari Al-Quran diantaranya ilmu tauhid atau teologi atau ilmu kalam atau ilmu aqidah, ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i atau dalam hukum fikih, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu pendidikan, dan seterusnya. Itu semuanya bersumber dari kitab suci Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang namanya wahyu secara bahasa dulu itu artinya adalah pemberitahuan atau pemberitahuan secara sembunyi. Kemudian diistilahkan wahyu adalah pemberitahuan dari Allah kepada para manusia-manusia terpilih dari para anbiya wal mursalin. Sehingga Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seluruh ayat-ayatnya adalah wahyu. Tidak ada satu kata pun yang datang dari perkataan ataupun pikiran dari Nabi. Karena yang namanya Nabi dan Rasul tugasnya adalah hanya menerima yang dibawa oleh malaikat Jibril. Wa ma 'ala rasuli illal balagh. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Jadi Nabi tidak ada campur tangan dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi tinggal menyampaikan apa adanya yang beliau terima dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak mungkin Nabi mengubah atau menambahi atau mengurangi dan seterusnya. Jadi Al-Quran adalah otentik, asli, orisinil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafdzon wa makna. Dari segi redaksi maupun dari segi isinya, lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redaksinya
maupun konten atau isinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Al-Qur'an lagi adalah sebagai kitab naba wal akhbar, sebagai berita dan kabar. Ini artinya Al-Quran merupakan kabar yang dibawa Nabi yang datang dari Allah dan disebarkan kepada manusia. Nyatanya Al-Quran banyak berisi tentang kabar-kabar dan berita-berita umat terdahulu. Berita tentang cerita dan kisah para nabi, berita tentang ahli surga, ahli neraka, kisah yang akan datang. Jadi semuanya kabar berita baik yang telah lampau dari awal sampai masa yang akan datang, semuanya sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang mukmin, seorang muslim, semuanya sudah dikabarkan dan diberitakan. Jadi seorang muslim tidak perlu kaget atau terkejut ketika terjadi apa-apa atau berita atau kabar, karena Al-Quran sudah memberitakan. Beda dengan orang-orang yang tidak muslim atau non muslim, kafir. Mereka akan terkejut, mereka akan kaget ketika menghadapi suatu peristiwa atau kejadian. Tapi seorang muslim sudah menganggap ini adalah sudah diberitakan, sehingga saya sudah biasa menerima berita dan kabar seperti di antara kedudukannya lagi, Al-Quran adalah sebagai minhajul hayah, pedoman hidup, way of life. Way of life. Sudah seharusnya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai rujukan atau sebagai referensi terhadap setiap problem yang dihadapi. Sebagai salah satu sebab masuknya orang Arab ke agama Islam pada zaman Rasulullah dan masuknya orang-orang sekarang dan yang akan datang. Itu juga salah satu dari kedudukan Al-Quran. Sebagai salah satu sebab masuknya orang-orang Arab ke dalam agama Islam. Banyak misalnya contoh orang yang masuk Islam berkat karena barokah mendengar ayat suci Al-Quran. Misalnya apa yang terjadi pada kisah Sayyidina Umar. Ketika mendengar adiknya Fatimah membacakan ayat Al-Quran, maka hatinya langsung tersentuh, sehingga waktu itu beliau langsung sadar dan segera bergegas menemui Nabi di Darul Arqam, base campnya dakwah Nabi di awal mula berdakwah, dan langsung menyatakan diri sebagai orang yang beriman atau Islam. Al-Quran juga sebagai sesuatu yang bersifat abadi, artinya kekal. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat Nabi yang terbesar dan teragung. Karena mukjizatnya ini berlaku kekal dan abadi, bukan hanya temporal atau sementara. Dan Al-Quran tidak akan terganti oleh kitab apapun sampai hari kiamat, baik itu sebagai sumber hukum dan sumber ilmu pengetahuan. Kemudian Al-Quran dinukil dan sampai kepada kita secara mutawatir. Al-Quran disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh kelompok orang yang jumlahnya banyak sekali, dan mustahil mereka akan berbohong dan berdusta. Karena banyaknya jumlah orang dan berbeda-bedanya tempat tinggal mereka dalam meriwayatkan Al-Quran, maka Al-Quran dari aspek ini sampai kepada kita secara mutawatir. Jadi mutawatir beda dengan
makna yang mungkin saya diartikan berangsur. Kalau berangsur itu turunnya, berkaitan dengan turunnya. Itu bertahap, step by step. 5 ayat yang pertama turun. 1 surah, 2 surah, beberapa ayat lagi dan seterusnya. Itu namanya turun Al-Qur'an berangsur. Adapun istilah mutawatir ini adalah kaitannya dengan periwayatannya atau penyampaiannya dari generasi ke generasi, mulai dari para sahabat yang menerima dari Rasul, kemudian sahabat disampaikan kepada para tabi'in, tabi'in disampaikan, diriwayatkan kepada para tabi'in, dan seterusnya ke generasi seterusnya sampai kepada kita semua. Sampai kepada guru kita dan kepada kita. Dan dari kita nanti juga kita akan menyampaikan kepada generasi di bawah kita atau anak cucu kita, anak keturunan kita, dan anak didik kita. Itulah yang disebut dengan mutawatir. Dan jumlah periwayatnya, penyampainya sangat banyak sekali. Sehingga tidak mungkin, mustahil ada orang yang berdusta dan tidak akan terjadi berdusta dalam periwayat. Kalau ada yang bohong, berdusta pasti akan diketahui. Sehingga dari segi inilah, karena mutawatir inilah, Al-Quran adalah menjadi sesuatu yang otentik atau asli. Tidak bisa diubah atau diselewengkan atau ditambahi maupun dikurangi. Inilah yang membedakan Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya, yang telah diselewengkan atau dikurangi atau ditambahi. Kedudukan Al-Quran lagi adalah sebagai sumber hukum. Seluruh mazhab sepakat bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum atau tasyri' atau legislasi hukum. Dalam kata lain, bahwa Al-Quran menempati posisi awal dari tertib sumber hukum dalam berhujjah dan berargumentasi. Dimulai dalam sumber hukum Islam itu ada Al-Quran atau Alkitab, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, ada ijma dan ada qiyas. Ini 4 sumber hukum yang disepakati. Ada lagi sumber-sumber hukum yang tidak menjadi kesepakatan. Misalnya perkataan sahabat, perkataan ahli Madinah, masalihul mursalah, syariat orang-orang terdahulu, ada tradisi dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi sumber hukum menurut beberapa pendapat. Tapi yang menjadi kesepakatan bersama, sumber hukum itu ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad secara lisan. Artinya, baik lafal maupun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan tadi, lafzan wa maknan, isi dan redaksi semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengenai fungsinya, fungsi Al-Quran dari sudut atau dari aspek substansinya, fungsi Al-Quran sebagaimana tersebut nama-namanya dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai Al-Huda, petunjuk. Hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi umat manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk atau huda atau hidayah. Pertama, petunjuk bagi manusia secara umum. Hudan linnas.
Kedua, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Yang ketiga, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya adalah Al-Furqan sebagai pembeda atau pemisah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia adalah pembeda untuk membedakan dan bahkan memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai asyifa atau obat. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, sebagai obat bagi penyakit yang ada dalam dada, atau sebagai penyakit yang bersifat psikologis maupun yang bersifat fisik. Selanjutnya adalah Al-Quran sebagai mau'idhah nasihat. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai penasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian fungsi Al-Quran ketika kita melihatnya dari sudut pandang realitas kehidupan manusia, Al-Quran adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi kehidupan manusia. Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang C, Al-Quran menjelaskan kepribadian manusia dan ciri-ciri umum yang membedakannya dari makhluk lain. Al-Quran sebagai korektor atau penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Al-Quran menjelaskan kepada manusia tentang masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat Islam terdahulu. Al-Quran berfungsi memantapkan iman dan keyakinan serta kepercayaan. Al-Quran juga berfungsi sebagai tuntunan dan hukum untuk menempuh kehidupan. Dari penyampaian materi ini kita bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Para ulama banyak yang berbeda menafsirkan makna Al-Quran, tetapi kesemuanya mempunyai tujuan yang sama dan semuanya mensepakati bahwa Al-Quran itu memang benar dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat besar bagi manusia untuk memahami tentang jati diri dan hakikat hidupnya di muka bumi. Al-Quran merupakan pedoman pertama bagi manusia setelah yang keduanya yaitu hadis atau sunnah, yang merupakan sumber hukum pertama bagi manusia dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran juga membahas segala sesuatu secara global. Misalnya Al-Quran membahas tentang sastra, tapi Al-Quran bukan merupakan buku sastra. Tapi ia membahas sastra yang sangat tinggi dan setelah kita memahami fungsi dan kedudukan Al-Quran tersebut secara utuh, maka kita dapat menjadikan Al-Quran sesuatu yang sangat berperan secara langsung bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Karena tanpa adanya Al-Quran tersebut, maka peradaban manusia saat ini akan kacau balau. Tidak ada rasa hormat antar sesama manusia. Tidak ada terjalinnya silaturahim antar umat muslim dan antar manusia.
keadaan kehidupan manusia akan semrawut. Terjadinya penghardikan terhadap anak yatim, kedoliman di sana sini dan sebagainya. Maka kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai sumber hukum kita dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Sekian presentasi materi untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya, bagi yang mau bertanya, menanggapi, dan komentar, silakan chat di form diskusi. Kita akhiri pertemuan hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.